sosok genderuwo itu lagi menyetubuhinya kan, ya Allah serem amat gitu kan. Kok dia mau sih? Tapi kayaknya Ibu Tiri menikmati banget. Kayak kayak enak gitu Om, kayak seolah-olah ya orang lagi jatuh cinta melakukan hubungan itu. Uangnya karungan Om, bener-bener karungan Om itu. Karena ada bekas-bekas karung kan. 3 karung apa 5 karung gitu di bawah mejanya itu, dan nih gue bersetubuh sama dia ya kan, gue nikmatin, gue enjoy, kan lebih banyak tuh spermanya. Dari sperma itulah jadi duit. Mau merinding? Nonton Jejak Backpacker. Dijamin gak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Lydia. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Ale? Iya sehat. Sebenarnya saya yang mau nanya nih, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik banget. Iya sehat juga Kak ya. Sehat. Oke, alhamdulillah. Jadi Kak Lydia ini akan melanjutkan kisahnya ya, yang waktu kemarin itu belum diceritain dengan tuntas. Betul. Mana perlu diketahui teman-teman, buat teman-teman yang belum nonton kisah Kak Lydia yang part 1-nya, mungkin teman-teman nanti lihat deskripsi atau saya cantumkan di kolom komentar ya. Nah itu tonton dulu part 1-nya biar nyambung sama kisah yang Kak Lydia akan ceritakan pada malam hari ini. Oke, Kak Lydia udah siap buat cerita ya? Siap banget. Siap ya. Oke, kalau gitu silahkan Kak Lydia. Oke, kemarin itu saya cerita sampai ibu tirinya meninggal ya. Oke, nah cerita selanjutnya sebelum 7 harinya ibu tiri meninggal itu ya, saya mengalami banyak sekali gangguan-gangguan, kayak gangguan-gangguan menyeramkan gitu Om. Pertama dari genderuwonya itu kan ceritanya, kalau yang udah nonton part 1 itu tahu ya bahwa saya itu korban tumbalnya. Karena ibu tiri tersebut tidak berhasil, mungkin si genderuwo itu masih penasaran. Kayak kita aja sih manusia yang memang saya benci sama Bang Ale gitu. Terus Bang Ale-nya tuh belum dapat, terus aja saya kejar gitu, kayak gitu. Gangguan pertamanya sama seperti yang dulu Om, dia mencoba memperkosa saya berkali-kali, bahkan sampai mencekik leher saya ya. Karena dia bilang kamu harus aku dapatkan. Itu kurang lebih beberapa kali di mimpi saya datang genderuwo tersebut ya, dan memang sangat menyeramkan. Dan kemudian yang lebih ekstrimnya lagi begini loh. Jadi sebelum 7 harinya ibu saya itu, jadi kayaknya dia matinya itu kan nggak diterima langit dan bumi ya Om ya. Dari pertama kita zarah itu, hari pertama dia meninggal tuh, beliau meninggal itu ya, wah kejadian aneh terjadi di kuburannya. Kayak belah gitu Om, kuburannya itu, terus keluar asap. Nah itu saya sendiri sama ayah saya Zara, karena bagaimanapun kan ya dia juga ya, kita kan seorang manusia ada hilapnya ya. Jadi kita tuh memang udah hilang dari dendam lah ya, karena kehilapannya dia. Nah kemudian kejadian yang sangat ekstrim terjadi di rumah itu, dia kayak gentayangan Om. Jadi dia kayak ada nyapu gitu loh. Terus nyiapin makanan, kayak makan, kemudian mandi, sampai suara-suara apa sih yang apa sih namanya, sandal ya, sandal kesayangannya itu tok 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 gitu. Dan itu terjadi beberapa kali sebelum 7 hari loh. Hari pertama meninggalnya, pertama datang ke mimpi ayah saya dulu ya. Terus dia bilang tolongin saya, tolong ya, kayak dia menjerit kesakitan gitu. Kemudian
timbul yang ekstrim-ekstrim begitulah, kayak dia memasak, kemudian menggunakan tas-tasnya itu kayak terbang. Dan yang lebih mistisnya lagi, setelah 2 hari, 3 hari sampai ke-7 itu beliau kayak ada aja gitu. Dan di ruangan yang dulunya bekas saji itu kan sempet dihancurin tuh Om. Nah ada salah satu ternyata di pojokannya itu mangkok Om, bau darah. Saya bilang ini darah apa, sampai itu udah kering banget ya kan. Dan apa karena ini gitu dia gentayangan apa gimana. Nah dicoba dibersihkan ya, kita bersihkan, tapi tetap masih ada. Dan gangguannya itu terjadi pada hari ketiga setelah dia meninggal Om. Suara ledakan kecil di ruangan tersebut, kemudian ada jeritan ya, kayak minta tolong. Nah kebetulan kan ayah saya itu lagi ada di rumah, bilang, Dek kamu kita lihat Cuk, katanya kayak ada suara-suara yang gak lazim. Kemudian dibuka ya, kita lihat itu kayak emang beda hawanya kan Om, kayak merinding gitu. Kemudian sering sekali saya melihat gelas melayang gitu kan, terus pecah. Itu kan masih ada meja yang panjang dulu itu kan. Nah akhirnya saya bilang, oh ternyata Pak mungkin dia gentayangan gitu kan. Gak lama kita ngomong, jeluk di bekas kamarnya itu kayak ada suara yang jatuh, ada yang jatuh. Nah kemudian ada suara jeritan itu tuh tiap hari Om, tiap hari sampai hari ke-4, 5, 6, 7. Kemudian yang lebih menyeramkannya lagi, dia kayak menjerit gitu, kayak minta tolong saya disiksa di sini gitu loh. Saya disiksa terus saya kesakitan di sini, tolongin saya, tolong gitu. Tapi hilang lagi gitu kan suaranya, kita buntutin. Hilang di lorong yang memang tempat dia melakukan ritual tersebut ya. Terus kita bersihkan. Nah sampai ketemu sesuatu yang gak lazim lah ya. Di sana itu ada bekas darah itu, kemudian ada kayak apa ya, kayak apa ya, bulu-bulu apa gitu Om di dalamnya itu ya, kayak bulu-bulu sapi atau apalah, nggak ngerti saya ya kan. Timbullah yang gak lazimnya itu setelah 4 hari, kemudian 5 hari, terus gentayangan kayak agak mengganggu gitu ya, dan sempet kayak narik saya Om. Saya lagi tidur nyenyak gitu kan, kayak ditarik, ayo sini kesini gitu kan. Nah kemudian kan sampai selimut pun terbang ya kan. Nah akhirnya saya mencoba menelusuri, terus ada apa ini, kenapa kok sampai segitunya. Pokoknya kita gak nyaman aja gitu Om, dibikin gak nyaman di rumah itu. Dan ada apa gitu loh. Setelah 3 kali saya dicoba diperkosa genderuwo tersebut, 4, 5, 6 sampai hari ke-7, timbullah anaknya itu Om. Kan anaknya tinggal sama kita kan ya, waktu itu masih tinggal. Kesurupan Om. Nah itu kan lagi ada acara tahlilan hari ke-7 ya kan, hari ke-7. Nah setelah selesai, orang-orang udah pada pulang, yang sisa ayah saya kemudian ada saudara-saudara dekat ya. Surupan Om anaknya. Pertamanya menggerem. Nah suaranya itu bener-bener suara ibu tiri saya. Tolong katanya, saya sakit di sini, saya kesakitan, saya disiksa. Saya nggak sempurna, meninggal saya jadi hantu di sini. Tolong dong sempurnain saya, tolong katanya. Sambil ya tubuhnya anaknya ya, tapi dia menggeramnya, suaranya, tangisan ibu tiri. Nah, adalah salah satu teman dekatnya ibu tiri ya. Apa dia bilang? Ya udah katanya, bacain aja apa katanya. Sambil nangis tuh temennya. Sabar ya katanya. Nanti saya akan coba sampaikan ke anak kamu, silsilahnya kamu bisa begini. Ya udah tolongin katanya. Baru mungkin setelah kalian tahu semua, saya akan pergi dengan tenang katanya. Saya disiksa di sini, bener-bener saya sakit, saya kesat katanya gitu. Kayak bukan kayak dirajam, apa sih dirajam, kayak diikat Om, dipukulin. Pokoknya saya sakit banget, saya tersiksa, saya jadi hantu katanya. Dan asal kamu tahu yang tiap hari masak terus pakai baju itu saya katanya. Karena saya gentayangan, saya nggak diterima langit dan bumi.
Jadi kalau kamu memang kasihan sama saya, tolonglah katanya. Kasihan, maksudnya tolong gitu, tolong sampaikan apa yang mesti dilakukan gitu. Karena kan saya udah nggak bisa apa-apa intinya gitu. Jadi perlu bantuan. Nah akhirnya setelah selesai anaknya itu kesurupan dikasih air kan ya, masih ada Pak Ustadz lah ya di sana ya. Setelah dikasih air, Pak Ustadz sampai nanya, ada apa ini? Cuman kan karena kita itu kan masalah intern ya, nggak apa-apa Pak Ustadz, namanya jin itu kan kadang-kadang menyerupakan, saya tutupin gitu kan. Kadang-kadang kan mungkin menyerupai orang yang udah nggak ada gitu. Nggak apa-apa Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz mau pulang silakan pulang aja gitu. Kasihan takutnya Pak Ustadz capek. Maaf loh Pak Ustadz, bukan kita ngusir, cuman maksudnya kita juga mau beres-beres bekas tahlilan gitu kan. Artinya saya melemparkan obrolan ya Om ya, agar Pak Ustadz itu pulang gitu, karena kan ini nggak enak lah intinya, dia kan orang luar gitu. Nah akhirnya sambil nangis, nangis banget, nangis ini temennya. Sebenarnya Neng, ibu nggak mau menceritakan, cuman karena ibu melihat anaknya almarhumah saking, dan itu bener dia katanya. Ibu pun merinding katanya. Emang kenapa Bu? Apa sih yang terjadi sampai segitunya? Saya tuh diganggu Bu. Selama sebelum 7 hari itu beliau emang ada di sini pakai baju, kemudian cuci baju, kemudian masak, kayak seolah-olah gentayangan gitu. Ya emang bener. Asalkan Neng tahu ya. Tapi Neng jangan marah ya Neng ya. Sambil nangis loh dia. Ya ngapain saya marah gitu loh. Kalau kenyataannya ibu emang mau menceritakan ke saya berterima kasih banget. Saya berterima kasih banget walaupun istilahnya ibu tiri saya jahat sama saya, dan insya Allah saya nggak bakal ngebales dia dengan kejahatan lagi Om. Nah ini diceritakan Om, awal mulanya kenapa dia bisa melakukan pesugihan. Pertamanya Neng, dia itu nggak ada niatan untuk pesugihan. Dia hanya mau minta ilmu pelet katanya. Ilmu pelet, ilmu sirap ya Om ya. Jadi untuk menundukkan ayah saya, karena posisinya waktu itu ayah saya kan lagi kaya. Satu itu. Kedua, dia tiap hari menceritakan dia tuh benci banget sama kamu Neng. Karena uang berapapun ayah tuh selalu ngasih ke kamu sebelum ke anaknya, sebelum ke dia dan anaknya. Kemudian mau barang apapun Neng tuh selalu dikasih. Sampai istilahnya dikasih mobil katanya dulu. Nah dia tuh istilahnya iri lah Neng katanya. Sampai saya bilang ya udahlah, kalau emang kamu mau aku ada. Ya emang otaknya aku juga nyesel. Tapi melihat seperti ini saya merasa berdosa juga Neng katanya. Sampai sebenarnya berat hati saya mau ngomong. Ya nggak apa-apa kalau untuk kebaikan ibu ngomong aja, daripada ibu simpan, ibu pendam dan akhirnya merugikan orang lain Bu. Itu lebih nggak bagus. Itu ibu lebih dolim artinya. Iya makanya saya ceritakan. Pertama mulainya dia minta ilmu pelet kan. Nah akhirnya aku ajaklah ke salah satu paranormal. Nah Neng, pertama mulainya pernah nggak dia selalu bikinin kopi ayah kamu tuh diem-diem. Iya, waktu itu kan saya kan kadang-kadang ayah saya pulang tuh Om, ayah mau saya bikinin kopi. Terus ayah saya bilang, ibu saya langsung nyamber gitu kan. Udah nggak usah, biar mama aja, karena mama udah tahu takarannya. Kamu nanti kurang gula atau kamu kepahitan. Jadi kayak seolah-olah udah dihandle dia Om. Nah itu Neng, dari air kopi itu ya dikasih mantra-mantra. Pertamanya itu katanya ayah kamu, sehingga ayah kamu perlahan sempat tunduk sih Om, sempat istilahnya lebih ngebelakangin keperluan saya ya. Terus saya bilang kok berubah gitu. Cuman ya karena waktu itu kan saya juga disibukkan dengan sekolah dan lain-lain. Ya udahlah saya pikir ya udah mungkin ayah saya udah mulai menyayangi ibu saya gitu. Dan yang lebih parahnya kemudian timbullah penyakit hati kali ya Om ya, karena emang saking pengen dia ngancurin saya gitu kan ya. Tetap aja itu ajian sirapnya itu kurang mempan. Artinya gitu, kok tetap aja sih dia ngomong lagi sama saya, kata itu ibu ya kan. Kok ajian lu gak mempan banget, jangan-jangan gak bener kali nih paranormal. Ya udah gini aja, kalau mau lebih paten tumbalin aja anak lo tuh kan. Tapi gimana ya kalau numbalin kan tuh nanti anaknya mati, saya di penjara nggak ya? Itu tandanya katanya membunuh tanpa menyentuh. Nah otaknya saya Neng, sampai dia nangis-nangis gitu ya kan. Nah terus gimana caranya? Oke, nanti saya tunjukin ke satu gunung
Itu ada di sekitar Sukabumi tapi Om ya, tapi ya gunung apa saya lupa ya, pokoknya daerah Sukabumi lah. Nah itu ada kunciannya, nanti kamu siap-siap deh sama aku ya berangkat. Nah itu pagi tuh memang agak mencurigakan sedikit ya waktu itu ya. Dia posisinya kan ayah saya udah mulai bangkrut tahap awal. Dia bilang, saya mau arisan dulu nih sama temen saya, mungkin pulangnya sekitar jam 7 malam. Nah dia berangkat di jam 7 pagi Om. Kok lama amat itu arisan? Ya kan namanya juga teman-teman SMA ngeliwet dulu, terus istilahnya kita ngobrol bisnis dulu dan lain-lain. Nah rupanya dia pergi tuh ke Sukabumi, ya kan naik kendaraan umum lah ya istilahnya. Karena dia takut ketahuan kalau dia bawa kendaraan sendiri. Kemudian sampainya di gunung tersebut, kuncinya itu bilang dan kayak menjelaskan bahwa oh ya ada apa? Saya sebenarnya mau ngelakuin pesugihan. Tapi kalau bisa sih ya boleh sih ada tumbalnya. Saya mau numbalin anak tiri katanya. Oh itu sih gampang katanya gitu. Tapi ada perjanjian dulu. Sebelum kamu numbalin anak tiri kamu, nah itu kan step by step kata dia. Jadi kalau sampai ke tumbal manusia itu kamu akan kaya banget. Sebelumnya itu kan orang akan curiga kata itu kuncen. Tiba-tiba kamu melejit aja gitu. Nah step pertama apa? Kata ibu tiri, kamu saya akan nikahkan dulu sama genderuwo. Kamu mau nggak? Caranya gimana Pak? Ya caranya kamu saya nikahkan, biasa ada saksi, kemudian kita akan, tapi calon kamunya itu genderuwo ya, kita akad. Nah kemudian nanti ada ritual khusus sebelum kamu dipakai, artinya itu kan setelah menikah itu malam pertama ya Om ya. Nah sebelum kamu dipakai genderuwo itu kamu harus menggunakan pakaian yang tembus pandang. Nanti saya mandiin pakai bunga 7 rupa. Sanggup atau tidak? Ibu tiri sempat mikir, tapi itu membahayakan gak sih? Dia ngomong sama temennya, ya enggak kan lu bilang lu mau kaya, ya udah lakuin aja. Enggak kok, orang istilahnya nanti kamu menikmati katanya gitu. Oh ya udah Pak, saya harus ada ini juga. Ya udah siapin. Terus dia ngomong sama ada kayak pembantunya gitu ya. Siapin ritualnya, kemudian kainnya. Jadi dia si dukunnya ini nyediain semua Om. Peralatan kainnya, terus tempat mandinya, sampai ruangan khususnya itu kayak ada satu makam gitu ya. Kayak makam keramat gitu Om. Nah kemudian terjadilah ibu tiri saya dimandikan dulu. Setelah dimandikan barulah dinikahkan. Saksi kunci atau saksi nikahnya itu adalah temennya sendiri. Nah setelah selesai akad pernikahan tersebut, si genderuwo itu kan menyetubuhi ibu tiri itu di depan temennya gitu kan. Temennya lihat begini gitu, sosok genderuwo itu lagi menyetubuhinya kan, ya Allah serem amat gitu kan. Kok dia mau sih? Tapi kayaknya ibu tiri menikmati banget, kayak enak gitu Om, kayak seolah-olah ya orang lagi jatuh cinta melakukan hubungan itu. Tapi temennya sadar, amit gitu ya kan. Nah udah tuh selesai, kemudian ya setelah selesai persetubuhan tersebut, dia dipanggil kuncen itu kan. Ya udah kamu pakai baju kamu gitu. Kamu bersedia nggak numbalin kepala kerbau selama 7 hari 7 malam? Tapi Pak kepalanya doang. Iya kepalanya doang. Jika di tempat kamu ada air yang deras katanya, si kepalanya itu nanti saya bacakan mantra, nanti mantranya saya kasih tahu sama kamu, kemudian dibuang ke air yang deras sambil kamu nggak usah balik badan, dibuang aja begini, lempar. Nah kamu nggak usah balik badan, kemudian kamu pulang. Sebelum itu kamu bacakan mantra. Tapi Pak nggak kelamaan selama 7 hari itu. Ya ini syaratnya, kalau kamu mau ya kamu lakonin, tapi kalau enggak ya udah batal, nggak jadi masalah. Kamu kok yang butuh saya. Oh ya udah Pak, ya udah. Kemudian setelah itu ada lagi nggak Pak step by stepnya? Yang kedua syaratnya agak berat. Jadi gitu. Apa tuh Pak? Setiap bayi yang lahir di kampung itu nanti akan disedot genderuwo sarinya.
Tapi bakal mati nggak Pak? Kalau mati bahaya loh Pak, nanti orang-orang menyelidiki. Nggak sampai mati, tapi ini akan sakit panas tinggi. Sampai step ini bayi, sarinya dimakan genderuwo tersebut. Baru 2 syarat ini kalau kamu bisa melakukan atau menyanggupi, silahkan kamu pulang. Tapi jangan lupa maharnya. Kalau tidak salah waktu itu temannya bilang mahar pertama 5 juta Om. Oke. Nah iya mau gak mau ya Ibu Tiri mungkin ya tadinya kan emang pas waktu ayah saya kaya mungkin ya dia punya simpanan. Terus ya mungkin pinjem-pinjem saya gak ngerti deh. Pokoknya dia hari itu juga mengadakan uang 5 juta tersebut untuk membayar kontrak dengan genderuwo tersebut. Nah ingat setiap kamu malam Jumat Kliwon kamu harus melakukan hubungan suami istri dengan genderuwo itu. Jika tidak maka genderuwo itu akan ngamuk. Dan kamu akan sakit keras, diganggu terus-terusan sama genderuwo ini. Artinya kamu harus menikmati setiap malam Jumat Kliwon. Tapi kalau malam Jumat lagi, enggak. Dia maunya malam Jumat Kliwon. Dan kamu harus siapkan ruangan khusus, tidak ada satupun orang di rumah yang masuk, termasuk suami dan anak kamu yang nantinya akan kamu tumbalkan. Oh ya udah, kalau gitu saya lakukan. Nah akhirnya dia bener tuh Om waktu itu pulang jam 7 malam. Ya biasalah dengan wajah kayak agak-agak takut gitu ya. Gua ketahuan gak katanya ngomong ya kan. Ketahuan gua habis ini bau bunga gak ini nih. Gak lah gak bakalan nyangka, bilang aja arisannya lama. Bilang aja nah sempet. Saya curiganya karena waktu itu temennya sempat nganterin sih. Nganterin pulang gitu. Neng udah tuh mamanya ya saya ibu pulang dulu katanya gitu. Nah ya udah habis itu terjadilah syarat pertama mungkin ya. Syarat pertama yang dilakukan Ibu Tiri itu adalah membuang apa sih namanya? Kepala-kepala kambing, kepala-kepala kerbau itu mungkin yang 3 kalau nggak salah, yang 3 dibuang ke air yang deras. Kan kebetulan deket rumah ayah saya itu kehalang berapa rumah lah ada sungai yang gede yang deras banget Om. Nah itu mungkin 3 dibuang, 4-nya dikubur. Tapi dikuburnya kayaknya sih nggak satu tempat. Jadi ada yang di tempat mana-mana gitu. Nah kemudian yang diherankan memang ada setiap bayi melahirkan, ada orang melahirkan, bayi baru lahir ya sakit gitu kan, sakit. Nah sari-sarinya diambil genderuwo tersebut mungkin ya. Selama 7 bayi juga, 7 bayi berturut-turut, cuman nggak sampai mati ya, tapi sakit aja Om. Jadi kan emang ngelahirin itu kadang-kadang kan dalam satu kampung itu kan ada 2 bayi, ada 3 bayi, nah tiba-tiba tuh rame gitu tetangga tuh, kok anak nih panas tinggi nggak turun-turun, kenapa lihat terus ke atas gitu ya. Saya sempet nggak curiga karena nggak tahu ya. Terus tetangganya bilang kenapa ya Neng ya katanya, lihatnya ke atas terus. Saya selalu bilang gini, ya udah ibu bacain kayak ini ayat kursi aja Bu, mungkin dia ada yang gangguin gitu kan, namanya masih bayi. Terus kalau habis maghrib jangan dibawa keluar. Saya cuma ngasih tuh gitu waktu itu yang datar-datar. Nah ternyata itu ulahnya dia juga Om, sampai 7 bayi. Nah di ruangan tersebut itu memang saya curiganya kalau malam Jumat Kliwon tuh dia nggak pernah mau diganggu siapapun. Jadi pas ayah saya udah tidur, dia selalu buka kamar itu terus dia nggak keluar lagi, kecuali pas ayah saya bangun keluar lagi ya, mungkin melakukan hubungan intim itu dengan genderuwo tersebut ya kan. Nah sempet waktu saya mau nyapu juga kan diomelin kan, ngapain kamu, sempet saya sih nengok dikit kan ada kayak kaca gitu ya, ngapain gitu kan ini Ibu Tiri, tapi sih nggak kelihatan jelas karena dia emang pintar banget Om. Jadi kayak pakai apa sih kain-kain yang hordingnya itu yang tebal, terus dia selalu ngeliatin deket pintunya ini enggak gitu kan, bocor enggak. Sampai mungkin 7 kali juga ya dia ngelakuin hal yang kayak gitu. Dan tiba-tiba tanpa saya sadarin dia itu udah bangkrut kan ayah saya kan, tapi dia sering belanja bolak-balik mundar-mandir ya kan, sampai belanja-belanja yang benar-benar apa sih yang mahal-mahal, branded. Sempat saya ini juga kan curiga juga gitu pelan-pelan, cuman
ya udahlah mungkin investasi atau apa, dan saya tuh sempat mau dobrak gitu ya di hati ya. Ini apa gitu, ruangan apa? Karena sempet ada bau-bau nggak enak, Om, kayak bau amis gitu loh. Terus kayak kadang-kadang bau bangkai, kadang-kadang bau bunga gitu kan. Ini apa gitu, ruangan apa? Dan yang saya curiga bangetnya itu ya karena dia nggak pernah sholat juga. Udah gitu, nah saya curiganya kalau setiap malam Jumat tuh dia kayak dandan menor, pakai baju seksi gitu kan ya. Saya pikir kan, oh ya udah buat ayah saya kali gitu ya, buat ayah saya mungkin. Tapi saya lihat udah tidur gitu loh. Tapi dia kayak dandan lagi, Om, kayak keluar dari kamar itu kayak mau keluar kemana gitu loh. Sempet saya tanya kan pas saya mau ke WC gitu kan, Mama mau jalan jam segini? Apa sih nanya-nanya katanya? Emang kenapa nggak boleh dandan? Tapi pas saya lihat itu kan pintu kamarnya kebuka dikit tuh. Ya saya tidur gitu. Terus dia masuk kadang nggak keluar lagi, keluar ayah saya bangun subuh kan, kadang keluar tuh subuh. Nah kejadian yang serupa juga dialamin pas waktu dia itu kayak gini ya Om ya, kayak kalau hari-hari tertentu itu dia selalu beli buah-buahan. Saya kira kan ya udah buat ayah saya, buat saya atau buat anaknya kan. Tapi dibilang pas mau ini, apa sih kamu lihat-lihat katanya. Ini buat emang mama mau bawa buah itu buat kemana? Buat di kamar ayah kan buat makan. Enggak, enak aja. Ini aku bawa ke ruangan itu buat kalau mama refresh. Kan kadang-kadang mama tuh stres. Ayah kamu sekarang udah nggak bisa ngasilin duit. Mau nggak mau mama itu harus berpikir caranya ngegolangin uang kayak gimana. Nah buah-buahan ini ya kan mama taruh di sana untuk mama makan. Tapi setelah yang waktu ketahuan itu Om, utuh Om, sampai pada apa sih namanya, busuk-busuk gitu. Berarti kan emang sesajen dong. Nah itu sering, terus kayak daging-daging mentah gitu Om. Nah saya sempet curiga gitu loh. Kok nih aneh tambah aneh gitu kan. Sama kok siapa sih yang mau makan istilahnya daging mentah, sok bayangin. Gak ada dong orang rumah ya kan. Dan dia tuh selalu bawa ke ruangan itu. Kamu kenapa sih kepo? Kayak mau tahu aja gitu kan urusan orang. Mama mau masukin daging kayak ke sono, mama mau naruh buah-buahan atau roti dan lainnya urusan mama. Pokoknya ini ruangan mama katanya. Tempat mama naruh perhiasan, tempat mama naruh makanan-makanan yang enak buat mama nikmatin katanya gitu. Anaknya dikasih Om, tapi dia beda versi. Jadi bukan buah yang emang khusus. Misalkan sekantong ini nih, dia cuman dibedain kantong ini buat dimakan anaknya. Tapi ke ayah saya, ke saya nggak pernah ngasih. Nah itu kejanggalan yang saya alamin. Dan ternyata ya memang karena mungkin temen yang ngerasa bersalah ya, otaknya sebenarnya otak dan saksi kuncinya adalah beliau gitu loh. Terus saya bilang, terus gimana caranya untuk penyempurnaannya itu, ya kan? Karena memang dia udah nggak diterima nih, di sananya nggak diterima. Salah satu dosa yang terbesar adalah menduakan Allah kan ya. Tapi katanya Neng, kita coba aja gini ya, kita datang konsennya lagi. Kemudian tolong dicabut, atau caranya mau taubat gimana nih, orangnya udah meninggal kata gitu. Cuman saya berpikir lagi kalau mau datang ke sana juga saya sempat giniin, ibu bisa nggak ibu datang sendiri? Saya sih kalau ke tempat-tempat gituan ya Om, bukan kita nggak mau ya, tapi kayaknya hatinya belum ngasih gitu loh. Ya harus sama Nengnya dong, katanya kan Neng yang emang target ditumbalinnya dan gagal. Terus kan sekarang genderuwonya masih nyari Neng nih. Emang bener Om, tiap hari ya malam Jumat Kliwon memang dia ngincer kali ya. Ya kayak dicekik, saya kayak diperkosa itu memang ada bener. Dan saya bilang, Bu, kalau misalkan dia emang masih penasaran, selamanya dong kayak gini. Kalau misalkan kita nggak tahu caranya bagaimana nyempurnain
yang meninggal ini gimana caranya ya kan meninggalnya istilahnya nggak wajar ini, emang dimakan genderuwonya. Ya saya juga bingung Neng katanya. Terus gimana saya bilang. Terus sampai sempat saya berpikir gini loh, apa ada penangkalnya, misalkan kayak gini, si kuncennya itu tarik apa sih kontraknya Om, kontraknya ditarik gitu ya kan, terus misalkan diganti dengan apalah gitu, apa ya, inisial buat mengganti penumbalan tersebut gitu loh, dengan apa. Sempet temennya bertanya, dan kemudian ya kalau misalkan inisialnya diganti tidak sesuai kontrak, jadi kan belum dicoret katanya dari sininya. Kan udah diganti, saya bilang kan udah diganti sama yang nargetinnya, maksudnya ibu tiri saya kan udah diambil di sono. Ya tetap aja katanya kalau gini nih, kayak misalkan kita ngejanjiin ke orang, nanti gue bayar utang lu tanggal sekian, jam sekian, pasti orangnya nagih, apalagi pihak jin. Pihak jin itu sangat ini loh katanya, sangat kejam, jadi tetap nagih. Nah jadi gimana caranya agar supaya ibu tiri ini tenang, kemudian nggak numbalin lagi orang lain gitu Om, termasuk saya sendiri, karena kan sebenarnya itu yang waktu kejadian-kejadian aneh itu saya temuin kayak mangkok yang isinya darah, itu kita udah bersihkan. Kemudian kayak misalkan gangguan-gangguan lainnya kayak ibu tiri saya gimana padahal saya baca-baca juga kan. Cuman tetap memang nggak diterima Om. Jadi ya jadi hantu atau gimana ya. Mungkin kalau memang nggak ada penyelesaian nantinya selamanya seperti itu, kasihan juga ya. Jadi selamanya menghantui gitu, selamanya ibu tiri ini nggak akan merasa tenang. Jadi di sananya itu kayak gini Om, kita kan kalau udah meninggal itu mungkin ke alam barzah kali ya. Jadi dia kayak nggak diterima di sana gitu. Lu bukan jalurnya, katanya dibawanya ke negeri jin Om. Tempat mereka ya mungkin tinggal disiksa di sananya karena lu nggak bisa nepatin janji lu. Kenapa lu janji mau ngasih manusia sama gua gitu, dan gua makan itu manusia, ternyata lu cuman bohong, dan yang gua makan lu nggak enak gitu. Jadi itu tetap targetnya mungkin saya. Cuman balik lagi ke apa ya, sampai sekarang mungkin saya masih dikasih waktu sama Allah ya kan, karena satu bukan takdirnya mungkin di sana ya kan, yang kedua juga mungkin genderuwonya ini gimana ya, nggak bisa apa gimana sih Om, gagal apa gimana, dan memang nggak ada otaknya. Mungkin kayak gini lah, kalau kita membeli kayak alat-alat ritual, kalau kita nggak tahu mantranya kan tetap aja nggak bisa kan. Dan kata si temennya itu ya ibu tirinya, ibu Neng itu kan selalu baca-bacain mantranya itu, katanya dia sangat rajin banget katanya. Dia selalu ngomong gini, gua mah ya dibilangin si abah kuncen ini kan gini tapi kok lama banget sih itu matinya tuh anak tiri itu. Dia tuh sempet kesel Neng, sempet ya kalau misalkan kamu bunuh dia lagi tidur kamu gorok sih bisa aja katanya. Cuman kan ada bukti, ya kamu di penjara lah, udah kamu sabar dulu sampai kamu mau mati dulu Neng ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia girang banget. Yes, gue berarti gue kaya raya banget nih asli. Meninggal nih bener-bener tuh anak yang gue benci katanya. Tar kalau udah anaknya bapaknya aja deh, sampai gitu Neng. Setelah anaknya nih bapaknya kita tumbalin. Jadi kekayaannya murni buat gue sama anak gue doang. Saking jahatnya. Tapi ibu komporin gak? Gitu kan saya nanya, ibu komporin gak? Kan pertama otaknya ibu, ya ibu cuci otak ibu tiri saya supaya pertamanya melet ayah saya, kemudian setelah peletnya itu gak berhasil, ibu racunin lagi supaya dia numbalin anak tirinya sendiri. Enggak Neng, kalau itu alami Neng, aku gak komporin. Dia bener-bener tuh kan udah diumumin, dia girang banget, kayak bener-bener tuh pesta dia. Nah nanti setelah berselang ya jangan lama-lama lah ya, 3 bulan kemudian bapaknya gue tumbalin. Ya
yang benar suami lu sendiri. Sempet sih aku gituin, Neng. Iya, habis mau ngapain lagi? Nah kalau masih ada dia suami gua sendiri, kekayaannya nggak bisa gua pure gua makan dong, kayak gitu. Tapi ya otomatis kan masih ada hidup, mungkin ayah saya tuh masih ngalangin lah intinya gitu. Saking jahatnya sampai seperti itu. Cuman saya bilang, ibu, dulu ibu nggak pernah merasa menyesal ya ngelakuin hal kayak gini. Coba ibu kalau dibalik kayak gini ibu merasakan gimana ya, Neng, namanya dulu tuh hilap kali ya, ibu juga nggak pernah berpikir karena apa, kita kan temenan udah lama kata gitu. Apa yang teman kita rasain penderitaannya saya rasain juga. Dia seolah-olah kayak dianiaya, Neng, dianiaya gini batinnya katanya gitu. Ya sekarang ayah saya baik sama saya, emang saya ini anak kandungnya. Terus setahu saya dia nggak pernah beda-bedain kok sama anak tirinya. Kalau saya misalkan dikasih mangga, anaknya juga dikasih mangga. Padahal itu bukan anak dari ayah saya loh, Bu. Coba ibu pikir gimana caranya untuk penyempurnaan, penyempurnaan apa sih? Penyempurnaan roh-roh ya, rohnya ibu tiri saya itu gimana caranya gitu kan. Kalaupun kita tempuh dengan jalannya kita datang ke kuncennya kan udah ada jawabannya kan. Itu nggak bisa, itu udah tanda tangan kontrak. Dan itu secara real, jin itu nagih. Jadi katanya kalau kata orang Mas Om kalau udah, jadi ada tulisannya di sana. Jadi tetap aja nih si Lydia nih target gue nih, kenapa belum mati juga? Apa nih? Kan udah diganti namanya, beda. Ini beda versi. Jadi intinya gini, dagingnya emaknya kan lebih alot. Kalau dagingnya si Lydia ini kan masih muda, enak dong gue makan. Isinya enak, isinya gue setubuhin juga enak. Kalau udah nenek begini apa yang bisa gue nikmatin gitu, Om. Cuman istilahnya sempet juga saya takut juga sih, Om, dikejar-kejar kayak gitu. Apa mungkin nanti genderuwonya itu berhasil dan targetnya saya meninggal gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang ini saya masih sehat, saya masih beraktivitas ya kan. Dan itu tuh kejadian itu tuh genderuwo itu mulai berangsur-angsur hilang gitu ya. Setelah setelah 7 hari kematian ibu saya, dan si temannya itu ngejelasin, mungkin ibu saya agak tenangan, apa mungkin ada gimana sih kayak temannya ini ngebantuin nutup apa gitu loh ke kuncennya ini, sehingga berangsur-angsur agak berkurang. Tapi yang saya rasain tetap ada si sosok genderuwonya ini, cuman nggak begitu dominan kayak dulu, tapi tetap ada ini. Dan ritual-ritual yang ibu tiri lakuin kan kayak misalkan memakan sari-sari bayi itu kan, itu udah sangat gimana, sadis loh. Sampai ada yang dulu bayi kelima apa bayi keenamnya itu kronis, sempat dirawat ya, sempat mau meninggal gitu, tapi ya enggak sampai meninggal, cuman sakitnya itu kan sampai 7 hari dan emang udah diobatin kemana-mana tuh emang nggak sembuh, Om. Katanya sih dibawa lelembutannya ke sana itu bayi itu dihidangkan. Tapi jangan sampai mati, katanya syaratnya gitu aja. Jadi dibikin sakit aja, ini cuman hidangan atau di sononya itu jadi mainannya dia. Kayak bola-bolaan, mungkin boneka ya. Kayak gitu. Nah, yang lebih kejamnya itu ini loh. Dia ibu tiri ini nggak pernah berpikir bahwa endingnya, efeknya kena apesnya. Karena bagaimanapun dia itu kan tetap mungkin dia bukan melanggar perjanjian apa ya, kayak dia salah pertamanya itu dari salah apa sih bisa sakit begitu kan, karena saya ditolongin apa ya, takdir saya mungkin enggak di sana tuh, saya kayak masih ditolongin Allah gitu kan. Nah akhirnya kan ngelindes ke dia kan, sampai matinya pun dia kayak penasaran gitu kan, sampai kuburannya tuh belah, Om, ngeluarin asap.
Itu hari sebelum terjadi gangguan-gangguan yang ekstrim. Jadi kuburannya sempat kita ziarah yang hari pertama dia meninggal itu kan kuburannya bolong, kemudian ya kayak asap gitu kan. Itu kan azabnya itu udah ditunjukin loh padahal. Dan sampai mungkin yang otaknya yang temennya itu kan sampai dibilang, "Neng, tahu nggak waktu dulu itu ya ibu tiri kamu disetubuhin, saya tuh sadar Neng, disetubuhin itu sama sosok genderuwo yang gede banget, terus serem banget katanya, bau gitu kan ya." Terus saya sempat bilang begini, "Kamu nggak salah," katanya, "kamu disetubuhin sama genderuwo lo gitu." "Enggak, itu ganteng banget kok," katanya. "Kamu nggak tahu, ganteng tahu, gue nikmatin banget tuh," katanya. Terus tahu nggak, kalau misalkan malam Jumat itu kan dia tuh datang, dia kan suami gue kan, udah jadi suami gue gitu. Jadi kayak gairah gitu loh. Padahal yang aku lihat ini Neng genderuwo, katanya tuh sempet, "Ih, lu rasanya gimana?" Ya gue kan enak aja karena kan itu kan udah menjadi syarat gue kan. Kalau misalkan gue nggak nikmatin, tapi apa ya, kayak gini Om, kayak penikmatan yang pura-pura itu kan beda. Dia kayak asli aja gitu, kayak asli menikmatin bahwa emang genderuwonya itu suami keduanya dia gitu. Ya memang udah niatan, jadi udah niatan pengen tercapai, terus memang niatan dia intinya pengen kaya lah gitu, pengen kaya tamak gitu kan, pengen instan dan iya sakit hatinya itu yang bener-bener saya itu bener-bener dulu itu masih inget, makan aja kita susah gitu loh. Padahal dia istilahnya bolak-balik mall gitu kan, ya kan. Tapi yang memang kayak penumbalan gitu Om, gini, dia bisa belikan anaknya yang mewah-mewah, tapi yang aku lihat kalau dia pakai itu yang itu aja sebenarnya. Itu lebih ke mungkin lu ada duit, lu ada harta, tapi jangan gimana ya, jangan dipakai apa gimana sih? Jadi lebih disimpan aja sama dia, disimpenin gitu. Apa emang nggak boleh gitu kan? Nggak boleh sama si genderuwonya supaya jangan kelihatan apa gimana sih? Intinya lebih ke kayak gitu. Sok coba Om bayangin, kita tuh kaya, kita tuh punya harta, punya emas-emasan, tapi nggak dinikmatin, ya kan nggak enak juga. Apa enaknya sih sebenarnya? Banyak duit, istilahnya dia banyak, cuman dibelanjainnya ditakar. Dulu hari ini mesti ngabisin 20 juta misalkan gitu. Uangnya karungan Om, bener-bener karungan Om itu. Karena ada bekas-bekas karung kan, 3 karung apa 5 karung gitu di bawah mejanya itu. Dan jadi dari sehari dia habis menyetubuhi itu kan, spermanya jadi uang gitu. Oh, dari sperma. Dari sperma genderuwo itu. Jadi durasi lama atau sebentarnya itu, nah pengen banyak duitnya lebih banyak ya lama gitu. Berkali-kali, nah duitnya itu dari sperma genderuwo itu. Nah ini menurut cerita temennya itu. Jadi dalam 7 malam Jumat, dia misalkan seharinya itu dia ngomong sama saya, "Neng," katanya, "seharinya itu gua nggak 1 kali dipakainya itu. Jadi lu mau tau nggak kenapa jadi duit? Apakah lu jaga lilin?" Katanya kan sempet nanya kan. Aku tuh sempet nanya, "Neng, apakah kamu jaga lilin apa gimana?" Kan lu salah. Nih gue bersetubuh sama dia ya kan, gue nikmatin, gue enjoy, kan lebih banyak tuh spermanya. Dari sperma itulah jadi duit. Dalam 1 malam Jumat itu Om, katanya bisa 10 kali dia lakuin itu. 10 kali main. Jadi kalau misalkan 1 kali spermanya itu setengah karung, 10 kali bisa berapa karung? Kan itu yang ketahuan cuma 5 karung sama saya. Itu ketahuan udah lama loh. Dari sampai target penumbalan saya itu sampai 3 bulanan itu. Berarti spermanya itu sekarung. Kurang lebih mungkin. Jadi dari 1 malam Jumat ya kan, dia kan cerita sama temennya, "Nih gue kalau main sama si genderuwo itu nggak 1 kali. Karena apa, rugi." "Rugi sih lu? Emang lu enak?
enak banget katanya. Pokoknya enak, gue menikmatin banget. Nah dari spermanya kalau sekali lu tau nggak, cuman dikit katanya. Dikit apanya sih maksudnya? Tadinya kan ibu nggak ngerti dikit apanya maksudnya gitu. Ya dikit duitnya. Katanya gue sering lakuin tuh 10 kali. Lu tau nggak, dari 10 kali itu bisa jadi 2 karung lah duit. Asli katanya. Nah aku tuh Neng istilahnya nggak percaya juga waktu itu, tapi dia sempet fotoin. Tapi lu nggak boleh masuk gitu, karena emang itu ruangan khusus. Jangan lu yang ada di rumah juga nggak boleh masuk sedikit pun. Tapi dia videoin Neng. Kalau masih ada ibu videonya nanti ibu kirim. Berarti dari sperma, pantesan Bu. Yang waktu aku diperkosa, yang waktu ditumbalin itu kan genderuwonya itu nggak 1 kali, sampai beberapa kali. Mungkin permintaan dari dia, permintaan dari si istilahnya majikannya dong. Udah lu perkosa anak tiri gue sampai berkali-kali. Jadi kan gue income gue banyak, penghasilan gue banyak. Nah kita baru tahu ya bahwa dari sperma genderuwo itu duitnya itu jadi Om. Berarti ini dikeluarin di luar dong? Iyalah, dikeluarin di luar. Serut gitu, jadi berubah jadi duit gitu. Betul. Jadi pas waktu terus kata si temennya ini kan, terus kan spermanya masuk dong katanya. Lo nggak jadi duit otomatis, bego katanya. Nih ditembakin kayak gini. Ditembak katanya, ditembak dong, bukannya masuk. Gak jadi duit, gua rugi dong katanya gitu. Tuh itu baru tak sampai saya juga ketawa Om, sampai ketawa. Ditembak-tembakin sudah dor jadi duit Om. Jadi cepean katanya, lu bego katanya kalau dimasukin. Itu yang lucu. Saya temennya menceritakan itu kan terharu, sedih. Nah itu pas tembak dor Neng katanya, jadi duit cepean itu Neng katanya. Oh begitu ya. Ternyata berarti beda-beda versi ya. Kalau misalkan ada yang jaga lilin gitu kan, kalau dia tuh gitu katanya Neng. Berarti dia dong pas yang lucunya tuh habis ini kan si genderuwonya mau keluar, dipegang apa gimana, apa genderuwonya nembakin sendiri gitu loh. Itu lucu loh. Maksudnya terus ditembakinnya ke karungnya. Ya enggak lah goblok katanya. Jadi kan nembak tuh gitu ya. Terus dia nembak ya uangnya berceceran kemanapun katanya. Gue ambilin terus masukin, gue rapihin, ke karungin. Ada yang dikoperin juga katanya. Dia digirang gitu bahagia. Terus pantesan mas tuh ini ganti-ganti gitu kan. Ini mah gak seberapa katanya dibandingin uang gua. Nah itu kan lucu banget ya Om ya. Makanya kita baru tahu doh. Setelah saya tahu juga setelah ibu itu cerita. Ibu itu sebelum cerita saya gak ngerti itu jadi duitnya gimana caranya. Ya dipikirkan genderuwo nyari gitu loh, nyari target di luar kemudian di storein. Ternyata itu. Tapi kalau dia nggak marah sama si ibu ini, temennya si ibu tirinya ini, karena kan sebenarnya provokator semuanya nih di dia ini nih. Iya sebenarnya saya sempat nanya Bu, tapi ada nggak sih istilahnya pro gitu kan? Kontra kan istilahnya ibu otaknya ya kan. Terus kejadian ini kan gak kecapai. Ya Neng kan kalau emang saya otaknya katanya. Tapi kan yang ngerjainnya siapa? Kan dia. Yang nyanggupinnya siapa? Selama itu masih, kecuali gini saya otaknya terus saya nyanggupin juga perjanjiannya berdua, kan ini enggak. Saya di luar itu. Misalnya di luar transaksi. Di luar transaksi kayak jual beli gitu Neng katanya. Oh gitu ya. Tapi bagus juga ya, maksudnya nggak disalahin dianya gitu, karena saya sering kok katanya ngasih info orang, bukan mama tiri Neng aja. Berarti dia calo, Om calo. Nah setelah kejadian ini ibu mau ngelakuin lagi nggak sih? Jujur setelah ya kalau yang lain-lain ya Neng ya, emang sih ya numbalinnya kayak anaknya bener mati tuh Neng, tapi ya lama-lama ya dianya juga mati kayak gitu Om.
Jadi dia numbalin dulu orang nih, kayak misalkan pekerjanya. Kemudian setelah pekerjanya, nah baru tuh berapa orang, target pekerjanya 7 orang apa 10 orang. Kemudian ngerembet anaknya berapa tuh. Kemudian terakhir dia juga. Terus apa yang mesti diharapkan, Bu? Gitu kan? Kalau kita pikirkan lagi, nah kita ujung-ujungnya juga mati akhirnya. Ya memang kan itu kan kata dia itu kan persekutuan jin. Ibu tahu dari kapan tahun, Bu? Gitu kan. Udah lama banget, Neng. Ibu tahu. Cepat-cepatlah bertobat ya kalau menurut saya sih, Om ya. Kayak nggak punya salah sih ibu itu ya. Iya, kayak nggak punya salah. Rupanya lu ini langsung gak. Ya. Gimana ya, saya juga sempat kesel juga, pengen pitas juga gitu loh. Nah, tapi sih didasarinnya juga kita nggak nyalahin juga, Om. Kalau ibu tirinya punya pendirian, janganlah itu dosa. Punya iman, bener gak? Jangan itu dosa, biar bagaimanapun itu anak tiri gue gitu kan. Intinya ibu tirinya juga nggak ada imannya, tamak juga, Om. Ya udah, terjadilah seperti itu. Tapi rumah itu udah dijual, rumahnya? Rumah itu terakhir setelah kejadian yang aneh-aneh itu terjadi dan 7 hari setelah kesurupan, ya kan, rumah itu akhirnya dijual. Kemudian tapi itu susah laku, Om. Sangat susah, kata orang yang mau, udah jadi gini, ada beberapa orang yang lihat kayak nggak jadi, terus secara nggak kasat mata kayak burem aja gitu, kayak dihalangin sama genderuwo itu. Jadi udah jangan laku lah, ini tempat gue gitu loh, dihalangin. Jadi kayak rumahnya bagus, padahal rumahnya bagus gitu, udah permanen gitu kan, udah strategis juga, cuman susah lakunya. Sampai dilelang, akhirnya dilelang dengan harga yang murah lah, daripada nggak laku. Dan kita isi juga, satu udah nggak nyaman, jadi panas, hawanya panas banget. Jadi apa ya, ya masih ada sisa-sisa mungkin, Om. Nggak tahu ya sama penghuni yang sekarang, sempet nanti kita selidikin juga. Karena ada mungkin di sana kan ruangan khususnya dulu itu sudah dirubah sih jadi musola sih sebenarnya. Yang dulunya sebelum dijual itu kan sempat dibersihin juga. Yang jadi kagetnya itu kan sebelum 7 harinya itu kan kita kan nggak inget apa-apa kan waktu itu kan, cuman sibuk tahlilan kan, dipikirkan karena ibu tiri ya udah diambil deh genderuwonya, udah selesai gitu, pikiran kita kan ke sana. Rupanya ada embel-embel sampai ada bulu-bulu bulu-bulu kerbau itu kali yang dibuang-buangin kepalanya. Nah itu untuk yang kerbau itu berarti dia beli 1 ekor per ekor atau beli kepalanya katanya aja? Kepalanya aja. Jadi Jadi mungkin ada penjagalan kerbau kali ya. Jadi yang khusus kan, tapi kerbau hitam loh, bukan kerbau yang biasa. Jadi kayak kerbau hitam ya, menurut si saksi kuncinya itu, temennya itu katanya sih dia pesan khusus. Jadi kayak ayam hitam gitu, ayam camani gitu. Jadi jangan, memang bukan kepala kerbau yang disembeli biasa, bukan. Jadi emang khusus ritual, Om. Katanya ada juga yang jual. Katanya seperti itu. Serem banget ya. Bener-bener serem. Gila ya ibu tiri, Jangan namanya sampai. Rata-rata ya, tapi memang nggak semua ibu tiri seperti itu ya. Apalagi kalau yang di zaman sekarang ibu tiri rata-rata sudah baik ya. Betul. Udah, Mudah-mudahan. Udah mencintai anak tirinya, suaminya itu dengan seperti ibu kandung sendiri gitu. Ya jangan sampai. Mungkin teman-teman penonton di rumah juga punya ibu tiri atau menjadi ibu tiri, jangan sampai kita membeda-bedakan anak kita dengan anak kandung kita dengan anak tiri gitu. Betul sekali. Kali dia. Ada lagi yang mau disampaikan atau pesan-pesannya ke pokoknya penonton? Pesan untuk teman-teman semuanya, tetaplah menjaga iman kita, satu itu, dan yang terlebih baiknya lagi bersyukurlah, Om. Karena apapun itu semuanya dari syukur. Kurangnya syukur, kurangnya iman, kemudian terlalu berambisius untuk menjadi orang kaya itu jangan. Intinya kalau Allah menakdirkan kita kaya, insya Allah kaya.
Tapi kalaupun enggak, hiduplah sederhana, sesederhana mungkin ya Om ya. Karena yang sederhana itu indah dibandingkan sesuatu yang memaksakan, apalagi kita meminta dari selain Allah. Janganlah. Mudah-mudahan dimanapun yang nonton cerita aku dan yang menyaksikan lah, terus mendengarkan, kemudian sempat berintonasi ya Om ya, pasti kan membayangkan ya Om ya. Mudah-mudahan jangan sampai merasakan hal yang kayak aku. Gitu intinya gitu. Oke, Kak Lydia, terima kasih. Oke, JPKers, setelah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita, Kak Lydia. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Dan buat teman-teman juga yang mungkin malu atau kejauhan untuk menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman juga dapat mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Lydia. Ya, mudah-mudahan kalau ini ramai lagi, berarti kita lanjut lagi dong. Oh iya, lanjut lagi Om sampai cerita ke 1000 sekian. 1000 sekian. Nggak apa-apa, Om. Ya mungkin ya seru ya dengan Seru. Ya cerot-cerotannya itu si yang tembak genderuwo. cerot-cerotan. Sampai jumpa. Oke.